Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Happy Angelina Manurung, Ramadhan Rizky Setiawan, dan Rifki Ahmadi Perdana ingin mempresentasikan tugas besar satu mata kuliah Statistika Sosial yang mengambil materi jenis-jenis skala, jenis data dan alat analisis data, serta bias analisis data. Oke, selamat memperhatikan untuk semua. Yang pertama ada jenis-jenis skala. Yang yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama predikat. Yang kedua ada skala ordinal. Ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan dan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Kita lanjut ke jenis data. Data dalam statistik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan sumber data, dibagi dalam data primer dan data sekunder. Yang kedua, berdasarkan jenis data, dibagi dalam data kualitatif dan kuantitatif. Dan dalam data kuantitatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu data diskret dan data kontinu. Yang ketiga, berdasarkan skala pengukuran, dibagi dalam data nominal, data ordinal, dan data interval dan data rasio. Jenis data. Yang pertama, pengukuran data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika, contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Yang kedua, data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan oleh operasi matematika, contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Yang ketiga, data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi yang dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan Celsius dan OF dan sistem kalender. Yang keempat, data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya adalah tidak ada. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis alat analisis data. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, statistik inferensial.
Pemakaian analisis inferensial bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Di sini, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil atau HO sebagai dasar penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial juga bisa disebut analisis uji hipotesis. Inferensi yang sering dibuat oleh peneliti pendidikan dan sosial pada umumnya berhubungan dengan upaya untuk melihat perbedaan dan korelasi, baik antara dua variabel independen maupun antara beberapa variabel sekaligus. Diisi nilai tengah ataupun nilai koeficiensi kemudian diuji secara realistik. Oke, selanjutnya materi ketiga adalah bias analisis data. Bias adalah kesalahan sistematis dalam rancangan, pelaksanaan atau analisis data yang dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan resiko, terpaan faktor penyebab. Dalam sebuah penelitian, kita tidak dapat mengendalikan bias seluruhnya. Dapat dikatakan setiap penelitian memiliki potensi kesalahan. Terlebih pada penelitian yang bertujuan untuk mengamati perilaku manusia atau behavioral science. Kesalahan terutama bersumber dari karakteristik manusia yang tidak pernah tetap, atau dengan kata lain, manusia memiliki sifat yang selalu berubah. Hal ini biasanya sudah sangat dipahami oleh peneliti perilaku, dan mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan atau mengurangi sebanyak mungkin kesalahan pada penelitian mereka. Namun demikian, apapun langkah penelitian yang dilakukan, kesalahan selalu ada. Oke, dalam hal ini terdapat dua tipe kesalahan dalam setiap penelitian, yaitu yang pertama adalah kesalahan sampling atau sampling error, yaitu kesalahan yang berhubungan dengan pemilihan sampel dari suatu populasi. Yang kedua ada kesalahan non-sampling atau non-sampling error, yaitu kesalahan yang berasal dari setiap aspek penelitian seperti kesalahan pengukuran, kesalahan analisis data, pengaruh situasi penelitian, atau bahkan kesalahan yang berasal dari sumber yang tidak diketahui yang tidak dapat diidentifikasi, dikontrol, atau dihilangkan. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk semua yang memperhatikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.